Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pemilihan diksi. Pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan si penulisnya. Jika diambil dari sudut pandang para ahli, salah satunya menurut Widya Martaya. Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikannya. Macam-macam diksi diantara lain, diksi yang memiliki makna denotatif. Denotatif adalah makna yang sebenarnya, harfiah, atau literal dari sebuah kata atau frase. Makna konotatif. Konotatif adalah makna tambahan, emosional, atau simbolis yang terkait dengan sebuah kata atau frase. Sapaan khas. Kata atau frasa yang digunakan untuk menyapa atau mengucapkan salam kepada orang lain. Nama diri. Identitas pribadi yang diberikan kepada seseorang. Selanjutnya, kata asing atau bahasa serapan. Kata asing atau bahasa serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa lain dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata arkais. Kata arkais ialah kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi ke dalam bahasa modern karena sudah ketinggalan zaman atau digantikan dengan bahasa-bahasa yang baru. Makna vulgar. Makna yang kasar, tidak sopan atau tidak pantas dari sebuah kata atau frase. Dan yang terakhir, realitas alam. Realitas alam adalah keadaan atau kondisi yang sesungguhnya, tidak bisa diubah atau dipalsukan. Terima kasih. Saya Kesha Hafiza. Saya akan menjelaskan tentang syarat dalam pemilihan diksi. Syarat dalam pemilihan diksi yang tepat memerlukan keterpahaman tentang syarat-syarat tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kata yang digunakan mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam pemilihan diksi. Yang pertama, ketetapan makna. Ketetapan makna adalah syarat yang utama dalam pemilihan diksi. Kata yang dipilih harus sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan penulis. Dua, kesesuaian konteks. Kesesuaian konteks adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan situasi dan keadaan. Yang ketiga yaitu keefektifan komunikasi, kemampuan kata-kata untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Pemilihan kata yang rumit atau terlalu teknis sebaiknya dihindari jika pembaca tidak memilih latar belakang yang relevan. 4. Keindahan bahasa. Dalam beberapa jenis tulisan sastra, keindahan bahasa menjadi syarat utama dalam pemilihan diksi. Penggunaan metafora atau literasi, unsur-unsur gaya bahasa lainnya dapat menciptakan efek estetis yang menarik bagi pembaca. Yang kelima yaitu keterpahaman oleh audiens. Kata yang terlalu teknis mungkin sulit dipahami oleh pembaca awam, sementara kata yang terlalu sederhana mungkin tidak memenuhi kebutuhan pembaca yang lebih akademik. Pengertian kata ilmiah, kata populer, dan kata dalam konteks lainnya. Yang pertama, kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata-kata yang digunakan dalam konteks akademik atau penelitian. Penggunaan kata ilmiah harus disesuaikan dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kata-kata ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan dan tidak memerlukan interpretasi yang rumit. Yang ketiga, kata dalam konteks lainnya. Kata dalam konteks lainnya mencakup istilah regional, slang, atau bahasa gaul. Kata-kata ini sering digunakan dalam budaya tertentu dan dapat memberikan warna lokal pada tulisan. Peran diksi dalam penulisan. Diksi memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Setiap kata yang digunakan memiliki kekuatan untuk membangun atau merusak makna. Sehingga pemilihan diksi yang baik menjadi kunci keberhasilan sebuah karya tulis. Di sini, saya mengambil 5 poin dari peran diksi. Yang pertama, menciptakan kejelasan makna. Ketetapan dalam memilih kata memastikan pesan yang disampaikan penulis mudah dipahami oleh pembaca. Kejelasan makna menjadi sangat penting karena tujuan utama dari karya tulis adalah menyampaikan informasi yang objektif dan mendalam. Yang kedua, menghidupkan gaya bahasa. Diksi tidak hanya berfungsi untuk mencapai makna,
tetapi juga untuk menciptakan gaya bahasa yang menarik. Dalam tulisan sastra, misalnya pemilihan kata yang estetis seperti kiasan, metafora, atau personifikasi sering digunakan untuk menciptakan daya tarik emosional. Gaya bahasa yang hidup dapat membuat pembaca lebih terhubung dengan isi tulisan. Poin ketiga yaitu meningkatkan kreativitas penulis. Penggunaan kata-kata yang sesuai menunjukkan bahwa penulis memahami topik yang dibahas dan dapat menyampaikan dengan cara yang lebih efektif. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks akademi dan profesional. Sebagai contoh, penggunaan kata validitas dalam laporan penelitian menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang metodologi penelitian. Sebaliknya, jika istilah tersebut diganti dengan kata yang tidak relevan, seperti keaslian, pembaca mungkin meragukan kompetensi penulis dalam bidang tersebut. Poin keempat yaitu memengaruhi pemahaman pembaca. Diksi yang baik mempermudah pembaca untuk memahami isi tulisan. Ketetapan dalam pemilihan kata akan mengarah pembaca untuk menangkap inti pesan yang dengan lebih cepat dan jelas. Dalam karya tulis akademik, penggunaan kata-kata yang lebih teknis dan spesifik akan membantu pembaca memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Di sisi lain, tulisan populer, penggunaan kata-kata yang sederhana dan umum sangat membantu pembaca dari berbagai latar belakang untuk memahami isi tulisan. Sebagai contohnya, dalam artikel kesehatan, pemilihan kata penyakit jantung lebih mudah dipahami oleh khalayak umum dibanding dengan penggunaan istilah medis yang lebih rumit seperti kardiovaskular. Dengan pemilihan kata yang sesuai, penulis dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh audiens yang berbeda-beda. Poin kelima yaitu mengatur nada dan suasana tulisan. Diksi yang tepat juga berperan dalam mengatur nada dan juga suasana tulisan. Nada tulisan dapat sangat mempengaruhi bagaimana pembaca merespon isi tulisan tersebut. Dalam tulisan formal, nada yang digunakan cenderung serius dan objektif, sehingga pemilihan kata harus mencerminkan sifat tersebut. Sebaliknya, dalam tulisan kreatif atau sastra, nada lebih santai, hangat, atau bahkan melankolis, tergantung pada tujuan penulisan. Sebagai contoh, dalam sebuah laporan bisnis, penggunaan kata seperti evaluasi dan implementasi akan menciptakan suasana yang lebih serius dan profesional. Sebagai contoh, dalam sebuah laporan bisnis, penggunaan kata-kata seperti evaluasi atau implementasi akan menciptakan suasana yang lebih serius dan profesional, sesuai dengan konteksnya. Sebaliknya, dalam sebuah cerita pendek atau puisi, kata-kata seperti senja yang memudar atau hati yang terluka lebih cocok untuk menciptakan suasana yang melankolis. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau kesalahan kata. Dan juga kami harap Anda sekalian dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Terakhir, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.